Dane Swartike. Begitu bapak 3 anak dan beberapa cucu ini biasa dipanggil. Kini Dane ditunjuk sebagai Ketua Pengelola Ekowisata Banjar Dukuh Desa Sibetan. Sebuah banjar yang terletak di ketinggian 600 meter di atas permukaan laut di bagian timur Pulau Bali. Sebuah banjar yang sejuk bahkan cenderung dingin. Dane seorang petani salak dari 89 kerama Banjar Dukuh yang mayoritas berprofesi sebagai petani salak. Di Banjar Dukuh saat ini tercatat 500 jiwa yang tinggal di wilayah seluas 145 hektar. Tempat tinggal mereka umumnya tersebar di tengah-tengah kebun salak yang menutupi 90% wilayah Banjar Dukuh. Tak heran seorang Dane harus berjalan kaki sedikitnya sejauh 200 meter untuk bertemu tetangganya sebanjar. Hampir semua kerama Banjar Dukuh rumahnya tersebar di kebun-kebun salak seperti Dane. Kecuali beberapa rumah dan warung yang berdampingan memanjang di kiri kanan jalan lingkar Banjar. Itu pun terpusat di sekitar Balai Banjar. Dane dan kerama Banjar Dukuh lainnya menyadari bahwa banjarnya memiliki potensi menjadi sejenis daerah tujuan agrowisata. Karena itu, ketika Yayasan Yastadewa mengajak mengembangkan agrowisata salak, mereka menerima dengan tangan terbuka. Program agrowisata ini berjalan beberapa tahun. Tetapi kini, program agrowisata ini tidak berlanjut lagi. Masyarakat Banjar Dukuh bekerja sama dengan Yayasan Wisnu dan beberapa desa lainnya mencoba menggali potensi dan menyiapkan model pariwisata berbasis masyarakat dan lingkungan yang sering disebut ekowisata. Awalnya masyarakat memilih ekowisata. Ini karena ada muncul suatu permasalahan di masyarakat. Begitu kita melihat tiap-tiap musim raya, tiap musim raya, justru harga salak di sini sangat anjlok. Dulu tahun 2001, 2000, tahun 99 itu pernah harga salak itu sangat murah. Seperti waktu itu harganya 100 rupiah per kilo. Nah, itulah munculnya masyarakat mulai merencanakan bagaimana ke depan masyarakat biar harga salak ini lebih meningkat. Untuk menyusun program ekowisata, masyarakat bersama-sama Yayasan Wisnu mencoba menggali dan menyusun potensi-potensi apa saja dan model yang dapat dikembangkan sebagai paket wisata.
Paket wisata yang dikembangkan adalah mengenalkan wisatawan lebih dekat dengan perkebunan salak, pengelolaan pasca panen salak, seperti pengelolaan wine, awal mula salak di Banjar Dukuh, tempat-tempat religi masyarakat Dukuh, dan pemandangan dari puncak bukit ke arah pantai Pulau Bali dengan Selat Lombok yang membentang. Sungguh indah. Jadi paket wisata yang kami miliki ada 3 jenis paket yang kami siapkan. Di antaranya adalah 1 paket kebun salak, yang kedua paket trekking, yang ketiga adalah paket pengolahan buah salak. Nah, dari paket pengolahan buah salak untuk menjadi wine, yang sangat menarik di sana adalah di mana tamu masuk ke sana bisa melihat secara langsung proses dalam pembuatan wine. Samping itu satu-satunya wine salak yang baru ada di sini saja. Di lain tempat mungkin belum ada. Keindahan paket ekowisata Banjar Dukuh menarik minat wisatawan mancanegara dan domestik, terutama bagi mereka yang menginginkan paket-paket wisata yang lebih mengenal budaya masyarakat lokal dan keharmonisan lingkungan. Wisatawan yang datang ke Banjar Dukuh setiap tahunnya mengalami pasang surut. Tetapi itu tak menyurutkan masyarakat yang tetap menjalankan paket ekowisata yang tergabung dalam JED, Jaringan Ekowisata Desa. Dalam pengelolaan ekowisata di Banjar Dukuh, kelompok pengelola ekowisata bekerja sama dengan berbagai pihak, mulai dari Banjar, Banjar Adat, dan koperasi. Peran daripada koperasi yaitu sebagai lembaga ekonomi, yaitu menampung produk-produk ekowisata yang dihasilkan oleh masyarakat seperti hasil olahan brem salak atau wine salak yang dikenal untuk didistribusikan kepada konsumen. Mengenai pendapatan yang diperoleh dari produk-produk yang dihasilkan oleh masyarakat, yaitu sekitar 30% dari pendapatan koperasi itu kami dapatkan dari produk-produk yang dihasilkan dari masyarakat lokal itu sendiri. Untuk melengkapi paket ekowisata itu, masyarakat Banjar Dukuh merencanakan membangun balai payung yang berbahan dasar dari kayu agar serasi dengan alam sekitarnya. Sebuah balai payung berbahan dari kayu dibangun di kawasan pemukuran. Pembangunan bekerja sama dengan mahasiswa KKN STP Bali. Kalau masalah balai payung ini yang datang bantuan dari pemerintah ini, sebenarnya masyarakat itu waktu mengikuti perencanaan dari tahun 99 itu adalah masyarakat itu memilih yang alami. Nah, tidak yang seperti balai payung ini dan tidak pakai beton. Maksudnya biar kayu, biar alami gitu. Dan rencana masyarakat ada balai payung dan ada ada angkul-angkulnya dari depan. Jadi kelihatan kalau masuk ke tempat-tempat paket itu sudah ada kelihatan angkul-angkulnya, di dalamnya ada kelihatan balai payung yang dari kayu itu. Itulah rencana sebelum. Kondisi ini menggugah pemerintah untuk turun tangan terlibat dalam mengembangkan ekowisata di Banjar Dukuh. Konsep yang dikembangkan saya garis bawahi adalah pariwisata yang ramah lingkungan dan berbasis kepada masyarakat. Program yang dikembangkan antara lain yaitu program pembangunan fisik yang sudah kami laksanakan, demikian juga program pembangunan non fisik. Program pembangunan fisik meliputi pembangunan
penunjang ekowisata yang berupa jalan lingkar yang sudah kami bangun. Di samping itu kami juga membangun secara fisik seperti gapura masuknya ke ekowisata dan balai payung. Mengapa kita pilih bangunan fisik dan demikian juga peningkatan SDM? Tujuannya itu adalah untuk memberikan kenyamanan bagi wisatawan yang berkunjung ke Dusun Dukuh. Jadi setelah menjalani jalan-jalan setapak, jadi sebagai tempat berteduh, kita bangunlah balai payung. Demikian juga kita bangun balai bemong, jadi tempat peristirahatan yang pengunjungnya itu skala lebih banyak. Kalau didesain jangan yang permanen, artinya permanennya itu disesuaikan dengan kultur yang ada di sini, menurut saya akan lebih baik. Artinya apa? Satu, orang melihatnya dari aspek keindahan itu sendiri gitu. Kemudian yang kedua, penataan untuk rekreasi itu belum nampak gitu loh. Harapan dari wisatawan sebenarnya sudah seperti perencanaan masyarakat. Itu diakui Ketua Kelompok Ekowisata Banjar Dukuh, Desa Sibetan. Pertimbangan masyarakat memilih dari kayu itu biar masih tetap alami, masih tetap lestari, alami, itu rencananya. Kalau seperti saya sih, karena ini kadang sudah jadi, itu tidak jadi masalah ya ke depan gitu. Kalau ada misalnya dari Bapak pemerintah mau membantu masyarakat itu, kalau bisa itu bukan kalau bisa ya, seharusnya lewat sosialisasi kepada masyarakat. Dan bagaimana sih masyarakat itu mengadakan peraram, apakah setuju masyarakatnya dengan adanya bantuan-bantuan dari pemerintah yang tidak ini saling masyarakatnya ada maunya ke utara, justru pemerintahnya mau ke selatan. Jangan sampai seperti itu, biar menyatu. Jadi tujuan masyarakat, tujuan pemerintah itu jadi satu. Apa yang diharapkan Dana Swartike perlu mendapat perhatian. Semua itu demi berkembangnya ekowisata di Banjar Dukuh dan model-model sejenis di desa lainnya. Bukankah itu yang kita harapkan bersama?